ini tidak punya agenda di malam minggu untuk sama-sama dengan kita malam ini, ya kita memutuskan Sabtu malam ini di kedai kopi di Tera sambil ngobrol santai, sambil ngobrol asik, inspirasi. Tadi awal-awal itu Bung Andi suaranya keredam. Oh, begitu. Awal-awal dibuka. Tapi sekarang sudah bagus. Alhamdulillah. Ya, saat ini saya lagi bersama dengan Bung Alfian Nawawi, salah satu pimpinan redaksi dari warta bulukumba.com, di acara obrolan kedai kopi. Media partner kita ada warta bulukumba.com dan kedai kopi litera.com. Nah, saya saat ini sementara bersama dengan pimpinan redaksinya. Ini sponsor acara ini sebenarnya siapa saja? Iya, jadi sponsor atau inisiator dari obrolan kedai kopi ada Dana Mitra Tani, ada Saukan, Sahabat Konservasi Lingkungan. Saukan itu pusatnya di mana? Sekarang Saukan ini itu salah satu lembaga yang melakukan pendampingan di wilayah hilir, daerah aliran sungai Balatieng, tepatnya di Kelurahan Ujuloy, pendampingan petani rumput laut. Saukan ya, itu sahabat konservasi lingkungan. Ya. Yang kemarin itu ada acaranya di Ujuloy. Ujung Loy ya. Iya. Yang Empang apa itu? Nemplot rumput laut. Oh iya. Cuma malam ini rumput laut yang revolusioner ya. Ya betul. Cuma malam ini ketuanya lagi berhalangan hadir karena ada kegiatan di Maros. Ya, insya Allah di sesi selanjutnya ya akan datang. Ini mungkin bisa dikulik satu-satu teman-teman sponsor kita. Seperti apa sepak terjang mereka di luar sana dalam mengemas atau dalam gerakan-gerakan aksi peduli lingkungan, ya, itu seperti apa itu? Mungkin bisa dikulik satu-satu mulai dari Saukan dan seterusnya. Jadi ke depan kita akan menghadirkan teman-teman untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan terkait praktik cerdas, praktik baik yang dilakukan di masyarakat dalam hal lingkungan. Nah, mungkin kita akan sisi selanjutnya itu akan teman-teman itu hadir untuk berbagi informasi. Jadi seperti Saukan, ini kan bukan hanya komunitas lingkungan Bung Andi ya, tapi juga komunitas literasi. Seperti kebun bersama. Kalau kebun bersama itu lebih ke literasi apa lingkungan? Ya, bersama juga lebih pada lingkungan, dan bukan hanya teman-teman di kebun bersama, bukan hanya bicara soal lingkungan, melakukan pendampingan, tetapi juga banyak kegiatan lain yang dilakukan, termasuk dalam pengembangan pertanian organik di Kabupaten Bulukumba, khususnya mendorong teman-teman pemuda untuk terlibat dalam gerakan pertanian. Kebun bersama itu konsepnya seperti apa itu? Jadi kebun bersama dia punya satu kawasan wisata, agrowisata. Iya, agrowisata agro. Iya, jadi kita bisa belajar di alam, bisa menyeruput kopi di kebun bersama. Jadi ada kedai kopinya juga, ada kafenya juga. Ada juga di tengah-tengah kebun. Iya. Itu lokasinya di mana? Lokasinya di Desa Bontosunggu, Kecamatan Gantaran. Cuma saya juga baru satu kali pertama di beberapa tahun yang lalu, dan
sampai hari ini juga saya belum berkunjung lagi, jadi ya kita menunggu juga teman-teman dari kebun bersama mengupas ya. seperti apa kebun bersama ini. Terus kalau rumah nalar itu rumah nalar ini berada di Desa Andrang. Ini salah satu komunitas yang aktif di gerakan literasi di Desa Andrang. Jadi mungkin mirip-mirip dengan rumput. Ya, banyak hal juga yang praktik cerdas dilakukan oleh kawan-kawan rumah nalar Andrang, termasuk di literasi pertanian. Jadi mereka teman-teman di rumah nalar bukan hanya yang mendampingi anak-anak hanya untuk belajar membaca, tapi mereka mendampingi mereka memberikan pelatihan untuk anak-anak sehingga usia dini mengenal soal lingkungan. Nah, malam ini ketuanya sudah ada di tengah-tengah kita, dan sebentar kita akan ngobrol untuk mengupas tuntas. Beliau dari rumah nalar Desa Andrang. Oh, berarti panjang umur ya. Panjang umur. Baru saja disebut. Iya, betul. Sebentar beliau akan mengupas tuntas soal rumah nalar dan seperti apa kegiatan-kegiatannya yang dilakukan. Pokoknya malam ini ya kita ngobrol santai, berbagi informasi, berbagi pengetahuan. Nama beliau tidak asing lagi. Tidak asing lagi di buku. Jadi beliau juga adalah seorang penulis. Iya, dan bukan hanya soal literasi, tapi beliau juga banyak mengembangkan usaha-usaha ekonomi kreatif di Desa Andrang. Oke, selamat datang Bung Haris. Iya, jadi teman-teman, kameramen saya, kawan-kawan yang ada di rumah yang tidak punya agenda malam ini bisa kopi-kopi di sini. Ya, bisa bergabung dengan kita di kedai kopi. Sementara saya siapkan kopi buat Bung kita yang satu ini. Kopi hitam atau kopi susu apa? Kopi hitam. Pakai gula tanpa gula. Oh, bebas ya. Oke, silakan. Jadi santai saja. Ini adalah edisi perdana Ngopi Hijau. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol soal lingkungan, soal pertanian berkelanjutan. Iya. Oke, teman-teman. Teman-teman yang mungkin yang ada di rumah yang tidak bisa hadir langsung di tempat. Ya. Bisa nitip pertanyaan ke nomor kontak WA Bung Wandi atau Bung Haris Mubarak, atau bisa di kontak WA saya bisa. Tapi untuk yang utama itu di kontaknya Bung Wandi ya bisa titip pertanyaan atau apapun itu. Ya, dan kita juga menginformasikan bahwa malam ini edisi pertama, dan selanjutnya akan ada jadwal untuk kita berbincang bersama lewat obrolan kedai kopi di kedai kopi di daerah. Berhubung salah satu inisiator dan juga sekaligus sponsor sudah hadir, ya kita akan bincang-bincang dulu dengan beliau ya. Selamat malam Bung Haris. Selamat malam. Bagaimana di perjalanan? Tadi saya setelah Isa di Palampang ini agak gerimis. Bagaimana di perjalanan dari Desa Andrang ke Palampang? Sebelumnya saya dari Desa teman muda di Andrang sempat juga gerimis, tapi intensitasnya sangat rendah. Beberapa juga teman-teman yang mau hadir ke sini, tapi katanya lagi di Desa Andrang menghadiri pesta teman. Sambil menunggu juga teman-teman yang lain yang mungkin sementara di jalan, mungkin Bung Haris sedikit berikan pengantar
itu menggambarkan seperti apa rumah nalar, kapan dibentuk dan apa saja kegiatan-kegiatan rumah nalar yang sedang berlangsung saat ini. Oke, Bung Aris, silakan. Ya. Baik, kalau secara resmi rumah nalar itu terbentuk di tahun 2017. Kalau cikal bakalnya mulai 2012. Nah, kita mulai dari lembaga bernama The Policy Center UTPC. Nah, itu LSM. Kemudian di tahun 2017 kita berpikir bahwa LSM itu kurang bagus responnya di masyarakat, makanya kita ganti ke komunitas saja. Nah, sama-sama bergerak di literasi, tapi bedanya satu LSM yang kurang bagus citranya, makanya kita bikin komunitas saja. Ya, ini saya juga di beberapa kali singgah di rumah nalar. Bagi saya ini sesuatu hal yang luar biasa dalam gerakan literasi di Bulukumba. Tempatnya juga keren, ya, seorang nongkrong-nongkrong sambil berdiskusi dan kegiatannya aktif. Saya lihat di beberapa media sosial bahwa rumah nalar banyak melakukan pendidikan lingkungan sejak usia dini. Nah, seperti apa itu Bung Aris? Saya biasa perhatikan, biasa lihat di media sosial anak-anak banyak yang terlibat dalam lingkungan, misalnya menanam pepohonan, bahkan mengenal jenis-jenis tanaman yang ada di sekitar desa. Sebetulnya kalau fokus kita bukan hanya anak-anak atau usia sekolah dasar, SMP, tetapi kita juga menggait pemuda, orang tua, petani. Jadi mereka semuanya butuh literasi. Nah, kepada anak-anak kita memperkenalkan apa sih pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Bagaimana sih pentingnya petani bisa memanfaatkan sumber daya alam, di mana sumber daya alam itu adalah tentang pertanian. Mereka harus kenal bagaimana caranya menanam sehingga ada produksi yang baik, bagaimana caranya mengelola itu, bagaimana merawat, dan terusnya itu untuk anak-anak. Jadi mereka harus kenal. Itu juga muda harus punya gagasan, dan kita di Anpan dan setelah melaksanakan festival buah, dan itu murni tanpa ada dukungan dari pihak akan tempat, kita tidak mendapat dukungan, tapi kita bisa melaksanakan dengan mandiri. Ya, teman-teman, ini luar biasa dari rumah nalar, salah satu komunitas literasi, tetapi ini sedang mempersiapkan festival buah ya. Ini juga Bung Aris, ada yang menarik dari rumah nalar. Saya perhatikan di medsos rumah nalar bekerjasama dengan beberapa sekolah untuk semacam ada pendidikan di sekolah. Seperti apa model kerjasama antara rumah nalar dan beberapa sekolahnya yang saya lihat, sehingga teman-teman dari rumah nalar diundang untuk memberi materi soal lingkungan. Seperti apa kerjasama dan kegiatannya ini kemarin? Iya, sebetulnya kita berangkat dari komunitas yang tidak begitu terkenal, tapi kita menganggap bahwa sesuatu yang penting itu harus digerakkan. Nah, kita coba komunikasi ke pihak sekolah, pihak madrasah, bahwa anak-anak penting mengenal literasi pertanian meskipun mereka anak sekolah, karena mereka hidup melakukan pertanian. Begitu. Nah, mereka punya jengket, punya merica, punya tanaman buah dan lain-lain. Mereka harus
jangan petik panen jual, tapi petik kalau bisa diproduksi, kalau bisa ditingkatkan produksinya, kalau bisa diolah sehingga mereka bisa mendapatkan apa namanya nilai ekonomi yang lebih bagus. Itu dikomunikasikan ke sekolah. Nah, hasilnya sekolah sepakat bahwa kita adakan kelas literasi pertanian di sekolah. Jadi kita juga bersama kolaborasi dengan Teras Tani Alami, kemudian dengan sekolah-sekolah, sehingga apa namanya kita lebih gampang masuk ke sekolah. Nah, harapannya ke depan bukan lagi kita yang apa namanya komunikasi ke sekolah, tapi sekolah yang apa namanya kami ini ada apa namanya semacam kerjasama kegiatan. Ya, terima kasih dan juga selamat datang teman-teman. Silakan bergabung di kedai kopi Litera. Di beberapa perjalanan saya ada hal banyak praktik cerdas yang dilakukan oleh teman-teman di rumah nalar. Ini terkait dalam gerakan literasi pertanian. Nah, bicara soal pertanian, salah satu yang menjadi problem kita hari ini adalah soal pangan. Satu, ancaman kehidupan kita akan dihadapkan pada soal pangan. Yang kedua, kalau kita melihat hasil data bahwa kita melihat petani bahwa usia petani saat ini itu di atas umur 50 tahun. Nah, teman-teman pemuda cenderung saat ini ya ini secara umumnya di Indonesia bahwa mereka tidak melihat ke pertanian. Nah, ancaman ini kita akan diperhadapkan pada soal regenerasi pertanian. Nah, di rumah nalar ada hal yang menurut saya luar biasa. Ini adalah teman-teman yang ada di rumah lalang, mereka mengembangkan beberapa praktik cerdas dalam pengembangan pertanian. Nah, kira-kira seperti apa itu Bung Haris? Saya melihatnya bahwa teman-teman di Andra, teman-teman pemuda di desa Andra saat ini mereka banyak fokus ke pertanian. Mereka juga melakukan apa namanya, ya bukan hanya soal memproduksi apa namanya produk-produk pertanian, tetapi mereka selain produksi mereka juga terlibat dalam pengolahan produk-produk pertanian. Nah, di desa Anrang banyak juga usaha-usaha produk usaha yang berbasis produksi pertanian. Nah, kira-kira seperti apa itu Mas? Karena saya melihatnya banyak produk-produk di desa Anrang yang berbasis pertanian. Mungkin bisa dibagi ke teman-teman. Ya, betul, di Anrang ada banyak produk yang digagas oleh pemuda di sana. Sebetulnya tanpa kehadiran rumah nalar itu sudah ada karena teman-teman di sana kan begitu banyak komunitas, ada Anrasa, ada Karang Taruna dan lain-lain. Terakhir komunitas KFS. Nah, kita mengambil bagian bagaimana generasi Z, generasi alpha yang nantinya akan menghadapi tantangan teknologi keras lagi, itu dipersiapkan harus mengenal apa potensi pertanian, apa tantangannya, sehingga mereka paling tidak harus siap menghadapi itu. Nah, terkait dengan pertanyaan Bung Waki bahwa ada banyak hal di sana yang oleh teman-teman betul. Potensinya tidak lepas dari apa namanya produk-produknya, tidak lepas dari potensi di desa. Potensinya adalah pertanian. 90% masyarakatnya bekerja sebagai petani, termasuk pemudanya. Nah, dari situ kita mengambil inisiatif bahwa apa namanya kalau bisa apapun dijadikan produk agar
menambah kualitas. Dan itu kita lakukan, kita terus belajar, kita menimba ilmu, kita berkolaborasi, membangun jejaring agar produk-produk ini terus populer, terus mendatangkan manfaat bagi komunitas itu dan masyarakat. Nah, seperti di sana merasa yang produknya Dari biji durian. dari bibit durian ini Yang menarik juga ini. ada Biji durian apa namanya? nama komunitasnya, Ras. tapi produknya ada dua, tepung biji durian dan cookies. Nah, tepung biji durian ini sudah ke luar negeri ya produknya. Maksudnya bukan di pasarkan ke luar negeri, tapi sudah dirasakan oleh puluhan orang dari berbagai negara. Ya. Iya, di desa Anrang saya banyak melihat bahwa ada banyak usaha-usaha, produk-produk usaha yang dikembangkan oleh teman-teman berbasis produk basisnya dari pertanian, misalnya seperti buah durian, biji durian, ya termasuk misalnya pengembangan dari produk turunan gula aren, ada gula semut, ada gula cair. Dan saya kira ini sesuatu hal yang luar biasa, yang patut diapresiasi, bagaimana kemudian teman-teman pemuda untuk melihat potensi yang ada di desa dan mengembangkan potensi yang ada di desa. Baik teman-teman, bahwa di kedai kopi Litera malam ini saya bukan hanya bersama dengan Bung Haris, tetapi ada teman-teman dari komunitas buku dari desa Ontonyeleng. Selamat malam ya, selamat bergabung dengan kita. Mungkin sebentar bisa bergabung di sini ya, sambil berbincang-bincang santai, memperkenalkan ya, berbagi informasi, berbagi praktik baik yang telah dilakukan oleh kawan-kawan di komunitas rumah buku ya, misalnya ya. Terus sebentar mungkin kita bisa saling kenal, memperkenalkan praktik baik yang dilakukan oleh teman-teman dari rumah buku Desa Ontonyeleng di Kecamatan Kantara. Juga kami mengajak teman-teman yang mungkin saat ini masih di jalan, atau malam minggunya tidak ada agenda bersama dengan orang-orang yang tersayang ya, kami juga mengundang untuk hadir malam ini, kita bersama menikmati malam minggu di kedai kopi Litera, ngopi bersama, ngobrol inspirasi yang kita kemas dalam obrolan kedai kopi. Dan malam ini adalah edisi perdana untuk obrolan kedai kopi, dan selanjutnya akan kita bikin jadwal, karena diskusi ini reguler, diskusi ini berseri, maka akan dilakukan terus menerus, dan kita akan buat jadwal dan topik yang akan kita diskusikan, yang kita akan perbincangkan itu seputar soal lingkungan, soal ekonomi kreatif, soal kebudayaan, soal pertanian, soal literasi, karakter literasi, dan juga isu-isu soal pembangunan berkelanjutan, pembangunan pedesaan, dan beberapa isu-isu lainnya. Jadi saya juga kembali menginformasikan bahwa malam ini obrolan kedai kopi itu disiarkan secara live di hashtag kedai kopi Litera dan kanal YouTube kedai kopi Litera, dan akan ditayangkan di media online wartabulkuma.com dan kedai kopi litera.com. Malam ini beberapa lembaga komunitas
inisiator yang tidak sempat berhalangan untuk hadir bersama dengan kita karena beberapa teman-teman ada di luar kota Bulukumba, dan insya Allah di sesi yang akan datang teman-teman akan hadir, akan berbagi pengetahuan, berbagi informasi, akan diskusi dengan kita, akan mengupas beberapa topik-topik yang hari ini yang sering kita diskusikan bersama, yang menjadi problem baik dalam konteks pertanian, soal lingkungan. Nah, di Kabupaten Bulukumba, di beberapa teman-teman komunitas itu menjalankan sebuah program inisiatif volunteer. Ada beberapa lembaga yang terlibat, ada beberapa komunitas seperti Saukan yang menjadi salah satu inisiator kebun bersama, yang menjadi inisiator obrolan kedai kopi. Nah, Bung Haris ini juga dalam program inisiatif volunteer ini juga terlibat dalam program inisiatif volunteer. Jadi program inisiatif volunteer ini dikerjakan atas dukungan GEP SGP Indonesia, Yayasan Bina Usaha Lingkungan, Balang Institut sebagai lembaga host yang berkantor di Batai, dan salah satu lembaga internasional di bawah naungan PBB ada WDV. Nah, kembali Bung Haris, selain aktivitas di rumah Nalar, mungkin Bung Haris juga berbagi informasi soal kegiatan di program inisiatif volunteer yang dijalankan oleh teman-teman di Bundes Tumarila Desa Andra. Mungkin Bung Haris sedikit berbagi informasi soal kegiatan yang dilakukan teman-teman Bundes Tumarila Desa Andra. Oke, Bung Haris, disilakan. Baik, sebelum saya ke sana, saya juga mengucapkan selamat datang ke rumah buku dari Bang Penyeleng. Saya mengikuti media sosialnya dan update terus. Mungkin lebih bagus Ya, kalau mungkin kita bersama-sama. Ya, saya ngumpul di sini, Ya. berbagi, saling kenal, berbagi informasi. Ya. Sambil kita menunggu, saya juga menjawab pertanyaannya Bung Wandi. Keterlibatan kami di kegiatan SGB, ada dua hal yang kita lakukan, ada dua tema yang kita laksanakan. Tema pertama adalah ekonomi yang berkelanjutan, dan tema kedua lingkungan hidup. Nah, fokus pertama, ada beberapa hal yang kita lakukan. Dari potensi alam di Desa Andrang, kita membuat 10 produk UMKM. Ya. Ya. Nah, produk ini berbasis kelompok dari 4 dusun, masing-masing dusun setidaknya menghasilkan 2 produk, ada dusun yang menghasilkan 3 produk. Nah, dari 4 dusun ada 10. Produknya dari dusun Batuwangi ada bumbu dapur yang dibuat dari bahan dasar merica, pala, kunyit. Kemudian di dusun Batang-Batang ada produk pakan ikan dan pakan unggas. Kemudian di Wonosobo ini ya kaitannya dengan gula aren, ada produk gula semut dan ada juga gula aren cair. Kemudian Tompong, dia di sana ini keripik, ada keripik talas, pisang dan singkong. Nah, itu produknya. Nah, setelah belajar berlatih oleh pelatih yang kompeten, selanjutnya pelatihan pemasaran
Dan setelah laporkan harus ada penguatan di pemasaran, penguatan membuka ruang dicari, kemudian pemasarannya ada beberapa jenis. Pertama ada lewat galeri UMKM, kedua mengikuti pameran, ketiga dijual oleh kelompok. Jadi kita berupaya kelompok ini bisa lebih mandiri. Ya, meskipun disadari bahwa apa yang dilakukan di kegiatan belum begitu maksimal, makanya kita untuk selanjutnya terus mencari dukungan sampai benar-benar mandiri. Gitu. Selanjutnya kita berbagi itu kita pajang di galeri UMKM, dan yang kedua kita pernah angkat di Antrang Expo. Antrang Expo ini sempat dihadiri oleh Bupati dan berbagai kepala dinas dan dilaksanakan selama 3 hari. Lumayan lama, kita kira kalau kita lihat di absen bahkan pesertanya begitu banyak. Ratusan ya. Kemudian tentang lingkungan hidup, kita ada kegiatan penanaman ada 2 jenis, ada tanaman produktif dan bernilai ekonomi. Itu kita melakukan penanaman pala sebanyak 1000, kemudian diselingi dengan penanaman tanaman penyangga hewan liar. Nah, asumsinya begini, kalau kita tanam pala saja, bisa jadi pala ini dirusak oleh hewan liar. Nah, makanya kita menanam juga tanaman penyangga ya, makanannya. Ya. Hewan liar juga punya makanan. Seperti apa lagi yang meresahkan petani. Ya, betul. Jadi kita menanam singkong, menanam ubi jalar, biar kalau lapar itu dulu yang dimakan, jangan tanaman produk yang kayak pala tadi. Berarti konsepnya ada 2 ya, selain bicara soal ekologi juga bicara soal ekonomi. Ini luar biasa. Nah, ya. Saya ganti ke setting kedua ya. Oke. Iya. Baik. Teman-teman, agak kurang maksimal ya tadi. Iya. Ini kita kembali ke ada hal yang menarik bagi saya soal festival buah. Di Santrang memang kalau dilihat potensi alam, potensi desa sangat luar biasa di sektor pertanian. Nah, untuk festival buah ini kira-kira kapan dilakukan ini, Bung Haris? Ini bagi saya sesuatu yang luar biasa dan ini salah satu inovasi dari teman-teman Rumah Nalar, karena sepertinya di Kabupaten Bulukumba saya belum mendengar ada festival semacam ini ya, festival buah. Kira-kira kapan dan seperti konsepnya seperti apa ketika ini dilakukan oleh teman-teman Rumah Nalar? Apalagi festival buah ini salah satu ide dari teman-teman Rumah Nalar untuk melakukan semacam festival buah ya. Ya, kira-kira seperti apa itu, Mas? Mungkin bisa digambarkan sedikit. Baik, Bang. Saya ralat dulu. Kalau festival buah bukan dari Rumah Nalar, hanya mendukung. Yang festival budaya itu yang dari Rumah Nalar, dan dilaksanakan selama 1 minggu, 7 hari. Jadi nonstop, kadang siang sampai malam. Luar biasa. Hari. Itu tahun 2023. Jadi sebelumnya pernah dilakukan 2023. Tapi festival budaya nanti akan mudah-mudahan di periode 3 tahun kita kembali laksanakan festival budaya kembali. Nah, tentang festival buah, penggagasnya adalah teman-teman muda dari Karang Taruna. Karang Taruna. Ya, Karang Taruna. Luar biasa ini teman-teman Karang Taruna Bina Bangsa di Santrang. Ya, ini festival buah miliknya Karang Taruna. Sempat dibahasakan dan saya ikut di rapatnya teman-teman. Sudah di rapat kedua dan kemungkinan besar akan di minggu ketiga bulan Februari.
di situ potensialnya untuk dilaksanakan. Eh, yang jelas buah ada dan sebelum memasuki bulan Ramadan. Nah, teman-teman mungkin masih ada hal yang akan dikoordinasikan terkait model kegiatannya. Yang jelas ini miliknya Karang Taruna dan kami akan ikut, dan ketika ada informasi dari sana bahwa begini modelnya, kami akan segera koordinasikan juga ke teman-teman keluar. Tapi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman Karang Taruna. Ya. Tapi saya kira ini sesuatu luar biasa. Satu, ini bagian dari mengembangkan potensi desa. Apalagi Antran dikenal memang dengan banyak tanaman buah di sana. Jadi untuk teman-teman Bina Bangsa Desa Antran, ya kita menunggu undangannya untuk datang menikmati buah-buahan. Oke, ini ada Bung Alfian, mungkin ada yang bisa disampaikan. Jadi kalau dengan anak-anak Karang Taruna Bina Bangsa itu, Kedai Kopi Lentera sudah beberapa kali mengadakan kegiatan kolaboratif. Yang 2 tahun lalu kayaknya Bung Haris mungkin juga hadir ya, yang kegiatan literasi entrepreneurship. Ya. Ini teman kita yang baru datang dari Bontonyeleng, jauh-jauh dari komunitas Rumah Buku. Silakan ngopi di sini saja. Bung Musakir Basri. Ini ketemu para penulis nih. Jadi 2 penulis berbakatnya Bulukumba, sekaligus pengelola rumah baca, komunitas literasi juga, dan juga bergiat di lingkungan dan sosial. Kita komplit ini. Ya, mungkin bisa langsung saja ke kawan kita. Mungkin sebelumnya memperkenalkan diri dan dari mana, dan mungkin berbagi informasi soal kegiatan di teman-teman Rumah Buku. Rumah Buku ya? Oke, baik, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari Rumah Buku, saya sendiri Sakir, salah satu yang mungkin dikatakan sopir. Teman-teman di sana Mungkin bisa mengenalkan temannya yang ada Jabal, ada Afdal, dan ada Ain. Jadi di Rumah Buku, tepatnya di Bontonyeleng, sebenarnya merupakan ruang alternatif. Hanya ruang alternatif yang tidak memiliki legalitas di desa. Pun juga kehadirannya hanya kemudian dikatakan sebagai ruang kolektif, karena di desa tersebut, Bontonyeleng khususnya, sampai sejauh ini mungkin dikatakan bahwa desa itu sangat familiar dengan ruang-ruang alternatif, sehingga Rumah Buku hadir untuk bagaimana kemudian merangkum teman-teman pemuda agar tidak tergilas oleh hal-hal yang negatif. Karena mungkin orang-orang luar di Bulukumba mengenal Bontonyeleng sebagai desa miras begitu. Ya, pastinya kalau ditanya tentang Bontonyeleng pasti hanya miras. Nah, Rumah Buku hadir untuk bagaimana kemudian mengaktifkan ruang-ruang positif ini. Jadi sebenarnya beliau ini pada timpal. Beliau ini pada timpal. Jadi waktu itu kita tidak sempat datang waktu itu. Tapi jelasnya doa selalu teriring ya, doa beliau dan pasangannya. Jadi dengan siapa namanya? Ain ya. Nah, ini puncak literasi ya. Jadi kalau pernikahan itu salah satu puncak literasi dari para pegiat literasi. Jadi ini kan teman-teman dari berbagai concern dan fokus ya. Ada yang fokus di lingkungan, ada yang fokus di literasi, bahkan ada yang memadukan keduanya. Itu di Bontonyeleng kan sangat komplit juga, seperti yang dilakukan Rumah Buku. Selain penyadaran literasi terutama di kalangan anak-anak, ada juga yang berbasis budaya ya, saya lihat ya, budaya.
seni tradisi. Tapi sejauh mana kalau yang di penyadaran ekologi, apakah ada program-program yang digencarkan oleh Rumah Buku sekian lama atau seperti apa itu, Bung Musakir? Kalau di Rumah Buku sendiri untuk ekologi kami belum menyentuh hal itu, Kak. Belum menyentuh. Ada teman-teman ruang alternatif juga di desa namanya Siring Bambu. Jadi teman-teman Siring Bambu yang teman-teman Siring Bambu yang menyentuh tentang ekologi. Nah, konsepnya mereka itu mungkin bisa ditanya-tanya teman-teman Siring Bambu juga. Di belakang, ya. Kamu di sini aja, dipanggil aja Pak. Iya, gabung sini. Kita kan ini mau sharing-sharing. Iya. Jadi kalau di Rumah Buku memang fokusnya itu hanya tentang literasi, Kak. Dan sejauh ini di Rumah Buku sendiri itu kefokusannya itu di film. Jadi kami sekarang bergerak di filmmaker untuk bagaimana kemudian masyarakat desa Bontonyeleng itu mengenal lebih dekat bahwa oh kita juga punya majalah loh. Jangan sampai apa yang kemudian dipahami masyarakat desa itu bahwa literasi itu hanya seputar buku. Betul ya. Karena kalau masyarakat memahami bahwa literasi hanya terfokus pada buku, berarti literasi itu sempit. Betul. Jadi Rumah Buku hadir untuk bagaimana kemudian mengkampanyekan literasi itu tidak hanya dalam lingkup buku, tapi kita bergerak untuk bagaimana kita keluar dari lingkupan-lingkupan ini. Jadi kita tidak terkotak pada satu hal gitu. Jadi Rumah Buku hari ini di Bontonyeleng itu sudah memasuki gelar SIM 12, sudah masuk di proyek 12-nya. Rumah Buku itu terbentuk tahun berapa? Rumah Buku terbentuk awalnya itu Rumah Buku ini lucu, Kak. Karena Rumah Buku itu awalnya hanya just tip. Dia merupakan toko buku. Jadi sewaktu di Jogja saya iseng-iseng karena pada saat itu kan COVID di 2020. Iya, pandemi. Saya buat toko just tip khususnya. Saat itu Rumah Buku hanya sebagai just tip. Tapi pas setelah itu saya kembali di Bulukumba, saya kembali di desa. Kayaknya kalau saya berdiam ini di sini tanpa ada sesuatu yang kemudian bisa mempertahankan saya di desa, kayaknya saya harus keluar lagi. Nah, di situ saya hadirkan Rumah Buku dalam konsep perpustakaan rakyat. Luar biasa ya. Nah, seiring berjalannya waktu, teman-teman penasaran, wah hal baru ini, hal baru. Nah, teman-teman penasaran dari teman-teman yang bisa dikatakan dalam tanda kutip patah pena, karena bisa dikatakan masyarakat desa hari ini di Bulukumba itu mayoritasnya itu terpotong di kalangan SMA, bahkan ada di kalangan SMP, bahkan ada di kalangan SD. Dia terputus di situ. Sangat sedikit yang kemudian dikatakan bahwa teman-teman desa itu lanjut di perguruan tinggi. Nah, jangan sampai literasi itu hanya dipahami oleh teman-teman yang kuliah tok saja. Sedangkan yang SMP atau SD ini itu tidak paham tentang literasi. Bahkan sehari-harinya itu dia melakoni tentang bagaimana itu perputaran literasi di desa. Jadi mungkin beliau Opung lagi mengakses siaran ini ya. Pak Kepala Desa ya, Pak Kepala Desa Bontonyeleng. Masih beliau kan? Masih beliau. Ya, alhamdulillah. Jadi ini nih salah satu aset berharga di Bontonyeleng, Musakir Basri dan kawan-kawan. Jadi di sana itu ada komunitas Rumah Buku, ada Siring Bambu yang konsepnya sama dengan kebun bersama mungkin ya? Iya. Agak serupa ya? Iya, agak serupa dengan kebun bersama karena Kak Gatot sendiri konsepnya itu sering disalurkan di Siring Bambu. Serupa yang dikelola teman-teman di Jombang itu, di Jawa Timur. Teman-temannya, ya kedai Tanah Senja di Jombang Timur, di Jombang Jawa Timur. Teman-teman adik-adik dari Mas Amiruddin Mutakin ya, peneliti dari Ekoton. Mungkin lagi akses juga siaran ini, Mas Amiruddin. Kita juga lagi tunggu kedatangan beliau sebenarnya. Ya, jadi ini sebenarnya untuk edisi perdana formatnya ya kenal-kenalan dulu ya.
para inisiator, sponsor, siapa di belakang dari obrolan kedai kopi ini yang ini rencananya Bung Wandi ini berseri atau gimana? Berseri dan ya. Obrolan kedai kopi itu kita akan modelnya ini akan berseri dan akan berlanjut terus ya. Dan topik yang kita diskusikan itu akan beragam, baik soal literasi, soal pertanian, soal ekonomi kreatif, soal budaya, dan soal pembangunan pedesaan dan isu-isu lainnya. Dan ke depan juga kita akan menghadirkan, mengundang teman-teman dalam diskusi-diskusi selanjutnya. Jadi malam ini ya edisi perdananya. Ya. Tetap disiarkan live ya. Setiap edisi disiarkan live di channel YouTube Kedai Kopi Litera dan Facebook Kedai Kopi Litera. Ya, dan juga tentunya di backup oleh media online ya, wartabulukupa.com. Ini menarik sekali nih, karena beliau itu, kalau Bung Haris itu yang terakhir buku karyanya itu tentang UMKM ya. Itu tuh saya masih penasaran, soalnya belum baca buku itu dan sayangnya belum ada di sini. Ini tuh itu seperti apa itu bukunya Bung Haris? Secara garis besarnya, walaupun saya pernah selintas sekali, lintas dua lintas itu pernah lihat reviewnya seperti apa, tapi mungkin lebih komplit kalau beliau sendiri yang menjelaskan. Baik, ini bukan karya pribadi, cuma semacam ketua tim penyusun. Nah, apa yang ada di buku itu adalah berdasarkan hasil penelitian, ada wawancara, ada observasi, kemudian ada teman-teman di lapangan, ada kajian kayak semacam pustaka yang dikemas, kemudian digabung juga dengan hasil-hasil kegiatan. Itu diprakarsai pribadi oleh Bung Haris atau oleh teman-teman komunitas lembaga bagaimana? Betul. Ini atas nama lembaga. Kita mengajukan kegiatan di GFSGP. Salah satu output dari kegiatan itu adalah lahir sebuah buku. Nah, karena GFSGP mengiyakan menerima kami sebagai pengelola kegiatan, makanya buku itu harus dilaksanakan, harus diterbitkan. Itu di launching itu tempo hari waktu acara Anra Expo ya. Betul. Itu dicetak berapa eksemplar itu? Ada 150 eksemplar. 150 eksemplar. Itu didistribusikan kemana saja? Ya, kita bawa ke desa, ke tamu, kemudian ke rumah larar sendiri. Kemudian Ada tidak ke pihak pemerintah daerah atau DPRD biar mereka tahu tentang Anrang itu seperti apa? Ya. Dengan buku itu. Secara ini baru tamu-tamu yang hadir, tapi kita juga akan bawa ke perpustakaan daerah. Yang tamu yang hadir salah satunya adalah Bupati dan salah satu anggota DPR. Jadi Pak Bupati juga dapat bukunya satu ya. Jadi gagasan dan pengetahuan yang ada di buku itu ya setidaknya sudah ada di 01. Atau juga ada di DPRD. Di DPR ada satu anggota dewan yang Ada satu. punya juga. Siapa beliau? Ibu Adi Nurdina di Desa Anrang juga. Oh iya. Mudah-mudahan itu bermanfaat ya. Dan Iya. buku ini sudah ada di Jakarta. Sudah di Jakarta, masya Allah. Jadi ini penting sekali nih, karena segala sesuatu tentang Anrang, lingkungannya dan sosial budayanya ada ya di situ, ekonominya dan ketahanan pangan. Betul, Pak. Jadi ada hasil penelitian di situ. Betul. Ada juga di situ mungkin semacam kritik ke kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan yang ada di lapangan.
untuk sementara belum. Tapi Belum. suatu saat nanti lewat kegiatan-kegiatan yang ada, pasti ketika ada hal-hal yang kita anggap bahwa ini timpang, kita tulis itu. Nah teman-teman yang menulis memang tidak semua bisa menulis, tapi untuk meluangkan ide itu Pasti bisa. ada beberapa yang mampu menampungnya. Nah, kayak misalnya saya ditemani oleh Eka Kurnia sebagai penyusun, dan kami berdua ini sebagai penyusun berangkat dari tim-tim yang membantu kami. Bukan kami mewawancara, tapi kami berikan bahwa ini yang harus ditanyakan, ini yang harus dikaji. Nah, mereka dapat ketika turun ke lapangan. Nah, kami yang menyusunnya. Suatu saat nanti mereka juga bisa menjadi bagian dari penulis. Begitu, Pak. Oke. Ini kurang lengkap nih kalau tidak ada dari Siring Bambu. Ya. Siring Bambu ke ini di sini aja kopinya, dibawa kopinya ke sini deh. Dari Siring Bambu nih. Kita kan mau tahu seperti apa Siring Bambu, konsepnya seperti apa, atau gimana. Ini kalau soal kritik ini saya mau bertanya ke Bu Musakir nih. Kalau soal kritik, ini kan beliau paling produktif juga sebenarnya di Bulukumba. Ini salah satu penulis muda Bulukumba berbakat yang sangat produktif. Buku terakhirnya tuh kemarin judulnya apa? Jurnal Wisuda. Itu isinya tentang apa? Tentang puisi kan? Puisi, Iya. antologi. Iya antologi. Antologi puisi. Itu diterbitkan sendiri oleh rumah buku? Tidak kan? Tidak. Diterbitkan oleh teman-teman Dari? Kali Pustaka. Tapi kan saya dengar-dengar rumah buku itu juga punya penerbitan. Iya, rumah buku juga punya penerbit sendiri. Terus yang proyek yang sedang berjalan ini kan waktu itu saya ingat sempat nyumbang satu tulisan itu sebenarnya apa itu? Oh itu Zinda. Itu Zin. Iya. Kemarin Kak Alfian itu kontributor di Duduk Demokrasi, kemudian di Lorong Desa. Itu secara fisik atau Itu digital kok? secara fisik Kak. Secara fisik? Iya. Berarti ada cetaknya kan? Ada cetaknya Kak. Kemarin sudah dilakukan untuk festivalnya itu sudah kedua, gelar Sinfest. Gelar Waktu itu Sinfest. kenapa Bung Wandi tidak ikut nyumbang satu tulisan waktu itu? Oh. Nah ini yang nanti nyumbang tulisan. yang saya pikir Kak di Bulukumba itu Bu Haris. SIM itu masih sangat jadi konsep abu-abu. Dalam artian masih kurang orang-orang Bulukumba yang mengetahui tentang SIM. Iya. Atau yang mau nulis. Iya, atau yang mau menjadi kontributor. Kan yang dipahami di Bulukumba hari ini itu hanya buku atau koran. Pun juga koran hari ini di Bulukumba itu sudah punah. Sudah nyaris punah. Iya, Nyaris punah. bisa dikatakan seperti itu. Jadi SIM ini hadir untuk bagaimana mendekatkan masyarakat desa khususnya Bontonyel gitu bahwa ternyata ada alternatif untuk kita membaca dengan sederhana, dengan bahasa itu bentuk file ya, file, terus bisa di-download bisa di-download dan itu gratis. gratis kan? Gratis. Tapi bisa juga dicetak sebenarnya. Bisa dicetak. Yang jelas dalam tanda kutip tidak diperjualbelikan. Itu setiap edisi punya topik atau tema tidak? Punya topik. Punya topik. Iya. Oh seperti kemarin itu Iya, topiknya seperti tentang kemarin. apa ya? Yang terakhir tuh apa itu yang suka? Terakhir sungai. Oh tentang sungai. Sungai. Kalau yang Alfian itu di scene 7 tentang duduk demokrasi, kemudian di 8 lorong desa. Anak lorong. Ya, anak Oh lorong. iya, saya ingat. Nah, kemudian di 9 itu ada feminisme. Kalau yang di 6 Bontonyeleng perspektif lintas generasi. Jadi teman-teman desa Bontonyeleng itu bagaimanapun itu semuanya harus menulis sesuai dengan perspektifnya mereka melihat Bontonyeleng. Jadi di Bisa diadopsi. kemarin itu di gelar Sinfest pertama itu kita angkat launchingnya Bontonyeleng perspektif lintas generasi. Jadi kita mengajak Kak Andika Mapasomba sebagai kurator, bisa dikatakan kurator untuk melihat naskah tersebut. Kemudian kita mengajak Opus sebagai kepala desa untuk membeberkan bagaimana sih ini sebenarnya Bontonyeleng. Ini saya penasaran nih. Tahu tentang obrolan kedai kopi ini malam ini live ini dari mana? Saya lihat di forum Kak, di forum Pustaka Bulukumba. Saya lihatnya Oh di situ forum tadi. Pustaka Bulukumba.
Saya lihatnya di situ tadi, oh kayaknya asik nih. Karena di Rumah Buku kita punya program juga malam bercerita yang dilakukan secara live. Tapi itu di Instagram ya? Iya, live Instagram. Dan sejauh ini minggu terakhir kemarin di Kamis malam kita sudah masuk di season 37. Oke. Siapa tahu ada yang belum tahu akun Instagram dari Rumah Buku? @rumahbuku_id. Rumah Buku _ID. Jadi itu selalu ada live Instagram di situ, di Prakarsai dan diadakan oleh Rumah Buku dengan narasumber yang berbeda ya, dengan topik-topik yang berbeda. Konsepnya itu ya obrolan-obrolan seperti ini Kak. Oh ya. Obrolan Tapi itu seperti live-nya di Instagram ini. ya. Instagram. Itu rutin tiap minggu. Tiap minggu Kak. Di Kamis malam. Tiap hari malam. Iya, tiap Kamis malam. Tapi kalau misal di minggu ini kita lagi Topiknya tidak berat. tidak Kak. Tidak, yang santai-santai saja. Santai. Oh, ya. Sama-sama halnya dengan ini. Mungkin Iya. serupa kita sama ya. Tapi ada beberapa topik yang kemudian itu sangat sentral. Ketika ada isu-isu menarik kayak di Kamis malam kemarin itu tentang pemberedalan seni yang terjadi di Yang pameran, Iya, pameran seni lukis. Yosuprapto. Iya. Kita mengangkat isu itu untuk bagaimana kemudian masyarakat Indonesia itu tidak hanya melihat seni rupa dalam tanda kutip bahwa seni rupa itu hanya tentang lukisan, seni rupa itu hanya tentang kuratorial, tapi ada sisi-sisi menarik yang terjadi di seni rupa. Tertarik tidak untuk mengangkat topik isu MBG? misalnya ya, yang baru-baru ini yang hangat di Bulukumba, isu telur busuk di MBG atau bagaimana? Tidak. Cuma sejauh ini di pembicara di malam bercerita kan hanya satu teman-teman dari Bulukumba yang jadi pembicara, selebihnya itu teman-teman di luar semua. Oh, di luar semua. Ya, kebanyakan mayoritasnya itu teman-teman Jawa. Kayak kemarin di Kamis malam itu Dr. Mike, salah satu dosen ISI dan salah satu kuratorial Indonesia tentang seni rupa. Jadi soal live di platform, terutama di Instagram itu, Bung Andi juga kan sebenarnya sering, bahkan pernah juga jadi beberapa kali jadi narasumber ya di Instagram apa itu, yang concern ke lingkungan juga, ya. Teras Mitra. Tapi dia fokus ke lingkungan. Bung Musakir Basri, itu nama asli ya? Iya. Musakir Basri. Jadi beliau ini pernah lama mengembara, menjelajah, ya, pokoknya begitulah, penjelajah Nusantara, banyak petualangan seperti di Jogja ya. Iya. Anak Jogja beliau. Tidak. Jadi beliau pulang ke kampung, membawa serta banyak wawasan dan pengalaman ya, dan kemudian mengaplikasikannya di desa ya. Iya, betul. Jadi sudah menetap di maksudnya. Sudah menetap karena sudah punya pasangan. Belum bisa dapat tiket. Gitu. Kalau bulan ini kita sedang gencar itu kemarin kan untuk merayakan sahabat perang. Oh, perang. Ya, sahabat perang. Karena kemarin informasi yang kami dapat dari teman-teman itu kayak Kakofoni yang mengajak Pak Sus itu untuk tur buku, tur tualang se-Jawa Timur. Ini sudah masuk di kota ke-11 kalau nggak salah. Jadi ini skopnya nasional bahkan internasional ya. Iya. Isu itu sangat menarik sekali. Jadi komunitas Rumah Buku ini membuktikan bahwa di Bulukumba itu banyak sekali anak-anak muda yang sebenarnya merupakan aset penting, dan sayang sekali kalau kita tidak, apa sih istilahnya Bung Mani? kita tidak explore, kulik lebih jauh, dan salah satu caranya adalah dengan ini di sini, di obrolan kedai kopi yang akan hadir secara berkala, secara berseri di sini. Orang-orang Bulukumba yang tidak Anda kenal tapi sebenarnya penting selalu akan ada di sini, insya Allah. Iya, dan ke depan kita juga akan mengundang beberapa teman-teman dari luar Bulukumba untuk hadir berbagi cerita, berbagi
praktik baik yang dilakukan teman-teman lembaga dan teman-teman komunitas. Jadi malam ini adalah edisi perdana, kita gelar secara santai obrolan kedai kopi. Dan alhamdulillah juga malam ini saya bisa kenal dengan teman-teman pegiat literasi di Bulukumba, dan kita juga ingin meminta masukan dari teman-teman karena malam ini adalah edisi perdana obrolan kedai kopi ya. Teman-teman bisa memberikan masukan, usulan untuk kegiatan selanjutnya di obrolan kedai kopi. Mungkin bisa ke teman kita dari rumah buku. Mungkin kalau teman-teman dari rumah buku, kalau dibilang untuk memberikan masukan, kami masih sangat pemula untuk hal itu, Kak. Kami masih juga belajar tentang banyak hal, apalagi di bidang literasi, karena teman-teman di rumah buku itu tidak punya konsentrasi tentang literasi, hanya sistem karena itu yang ada, ya kita nyemplung di situ. Ya, tapi ada hal yang luar biasa bagi di teman-teman yang dilakukan di teman-teman di rumah buku, bahwa mereka mengedukasi masyarakat, khususnya teman-teman anak muda, bahwa bicara soal literasi bukan hanya soal membaca dan menulis, tetapi secara umum literasi ini kita akan bicara secara umum. Nah, mungkin ini bisa diskusikan lebih jauh soal pandangan teman-teman di rumah buku soal literasi. Mungkin kalau pandangan kami di rumah buku tentang literasi hari ini juga, bahwa literasi kita itu masih dibilang ya 50/50, Kak. Kenapa? Karena memasyarakatkan literasi di tengah masyarakat itu sangat susah, Kak. Apalagi tentang buku. Betul ya. Masyarakat kita hari ini di Bulukumba, khususnya di Desa Bontong Yeleng, ketika disodorkan buku, mereka sudah acuh tentang hal itu. Tapi ketika mereka disodorkan tentang film, mereka bakal antusias. Karena mainnya mereka hari ini adalah TikTok, Instagram, dan lain-lain. Yang jelasnya media sosial. Ya, betul. Tapi kalau bentuk cetak, mereka bakal bisa dikatakan anti lah hari ini. Kalau kita berbicara tentang hari ini. Karena mungkin zamannya mereka sudah berbeda, kan. Dan saya pikir itu merupakan wilayah post-truthnya mereka, yang dimana kebenaran media, apa yang di-share di media, itu yang mereka anggap benar. Sampai mereka mungkin dikatakan lupa untuk bagaimana melihat kembali, bagaimana melihat referensi-referensi untuk mendiskusikan tentang satu hal. Dan saya pikir itu menjadi hal penting ketika kita edukasikan ke masyarakat bahwa berbicara tentang sungai itu tidak hanya kita ngotot pada satu perspektif bahwa sungai itu adalah hulu ke hilir, ada air, ada batu-batuan di sana, tapi sungai kan dipahami sebagai sumber kehidupan. Tanpa sungai, apa arti kehidupan? Itu kan hal menarik, kita bisa melacaknya sampai ke sana. Dan ketika masyarakat itu mulai kritis, berarti di situ ada kehidupan untuk bertumbuh. Dan literasi itu sebenarnya bisa menyusup melalui digital ya, dan makanya ada literasi digital ya. Iya. Dan ketika era bacaan cetak sudah nyaris punah, dan itu akan menjadi barang mahal nantinya suatu hari, dan itu niscaya. Makanya masyarakat memang sudah harus lebih dini diberikan koridor, rel-rel bagaimana memasuki literasi digital yang memang 100% itu ya. Makanya ya. Itu memang tren baru atau gimana? Sebenarnya ini tren sudah lama, kan? Sudah lama ya. Tapi belum begitu familiar. Makanya di kalangan pegiat literasi ya. Di Sulawesi belum familiar, Kak. Tapi kalau di Jawa itu, khususnya di Bandung, itu sudah dilakukan sejak 2002. Oh ya, saya ingat. Bandung Seperti yang dilakukan teman-teman dulu itu ada namanya majalah Puraka Sastra, itu bentuk file PDF mungkin seperti itu ya. Iya. Itu istilahnya SIN ya. Iya, SIN. Ada beberapa kota yang kemudian hari ini selalu menggelar
festival tentang sing kayak Jogja, Surabaya, Bandung. Kemarin terakhir Palembang Sing Fest. Wah, di Bulukumba itu baru rumah buku yang menekuni itu ya? Iya, betul Kak. Jadi rumah buku itu menjadi titik sentral untuk pertama kalinya mengkampanyekan SIM di Bulukumba. Jadi membaca, entah itu digital, itu tidak ada masalah. Iya. Menulis di digital atau buku cetak tidak ada masalah, yang penting menulis. Seperti itu ya mungkin betul, intinya Kak. ya? Iya. Jadi kayak di festivalnya itu kemarin Kak, kita adakan secara memang offline, tapi teman-teman yang mau ambil vibe-nya untuk dibaca online itu bisa, teman-teman yang mau ambil bukunya secara cetak itu juga bisa ketika buku-buku SIM itu masih ada di festival. Itu kalau secara karakteristik, itu kan salah satu genre kan? Iya, genre. Kita tidak bisa katakan bahwa itu majalah atau buletin. Itu punya keterbatasan atau punya kriteria harus maksimal berapa lembar begitu? Tidak Kak. Tidak. Iya. Jadi dikemas secara bebas ya Kak. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan manga, itu tuh perbedaannya pasti jauh ya. Iya. Kalau manga kan itu online, Iya. tapi tidak bisa di-download. Dia mirip kayak basis Kak. Basis. Nah, dia mirip begitu. Kayak yang di basis. Tapi di basis kan dia memang terstruktur. Tapi kalau di sini itu sebebasnya teman-teman mau berbicara apa, tergantung bagaimana penyuntingnya si penerbit. Jadi kalau rumah buku misalnya jadi penyunting, pengepul tulisan, jadi rumah buku ini yang kemudian menyusun dari struktur tulisannya teman-teman Jadi yang siapapun masuk. bisa menerbitkan. Siapapun bisa menerbitkan Kak tentang SIM-nya mereka Yang penting sendiri. ada penyunting Iya. segala macam. Ya. Iya, betul. Karena kan yang disayangkan juga ketika misalnya teman-teman menulis SIM atau menerbitkan SIM baru tidak disunting secara detail. Karena pembacanya mungkin bukan hanya masyarakat Bulukumba. Kayak di rumah buku kemarin ada beberapa cetakan itu yang kami salurkan di Jawa. Jadi sangat sayang kalau kita Bagaimana respon mereka terhadap teman-teman di Sulawesi yang nulis di sini? alhamdulillah baik Kak. Ya, seperti yang diterbitkan Iya. oleh rumah buku. Alhamdulillah Bagus ya, baik, dan teman-teman merasa bahwa mereka dihargai karena setiap tulisan yang masuk itu selalu terbit. Jadi kalau sudah terbit di situ di SIM, itu berarti tidak bisa dipublikasikan di media lain, bro? Bisa Kak? Bisa. Selama kita kerjasama, ataupun misalnya teman-teman menyampaikan bahwa bakal dicetak dan diikutkan pameran, itu juga bisa. Karena terakhir kami juga kemarin mengirim salah satu SIM kami untuk ikut di pamerannya Palembang Sing Fest. Ya sudah marak ya. Iya. Tapi kok di Bulukumba sepi? Kak. Ini rumah buku getol ini di. Kemarin kami juga belajar SIM itu di Jawa Timur Kak, di Kakofoni. Kami belajar SIM kemarin di situ. Nah setelah tahu untuk mengotak-ngatik SIM, Ya. kami sudah mulai menerbitkan SIM sendiri. Jadi kalau ada teman-teman dari pegiat literasi di luar sana, terkhusus di Bulukumba ya, bisa mereplikasi mungkin ya kegiatan teman-teman kita di rumah buku. Sangat-sangat menarik sekali. Jadi beliau ini komplit sekali, Bung Wandi. Jadi banyak terobosan-terobosan kreatif dilakukan yang kegiatan-kegiatan fisik itu seni budaya Sabang 17 Agustusan itu rutin ya Iya Kak. oleh Kalau rumah buku. di 17-an itu kita angkat namanya sial 17 Kak. Seremoni Indonesia Ambil Langkah. Cuma kan kita kemas dengan nama sial. Ini nih diksisinya keren diksisinya. Itu dalam bentuk pameran juga Kak. Kita gelar selama 3 hari dalam bentuk pameran, dan ada beberapa item kayak kita kerjasama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk edukasi perpustakaan dan Iya. bagaimana mereka melakukan dongeng kalau misal ada pendongeng dari sana. Oh iya. Dan hal-hal yang menarik lainnya tentang seni budaya, dan ada beberapa teatrikal mungkin yang kalau di 17-an pasti tidak lepas dari obor. Itu obor apa? Obor bambu Kak. Oh, obor bambu yang diadakan keliling, tapi kita kemas kayak biasanya kita pakai sound.
Kalau obor kan biasanya itu familiarnya pakai sound. Jadi kita Iya. kasih natural, kita pakai gendang saja untuk menghidupkan sisi-sisi naturalnya. Kita pakai gendang untuk keliling supaya Iya. lebih berdampak yang mungkin di telinganya masyarakat. Kayak ada bunyi-bunyian. Menarik sekali. Bontonyela itu, jadi Bontonyela itu menggeliat sejak rumah buku itu lahir ya. Ini kalau dari sisi kegiatan anak-anak muda di sana ya. Alhamdulillah Kak. Ya. Kalau apresiasinya begitu, alhamdulillah. Tapi rumah buku selalu menganggap dirinya mungkin bahwa apa yang dilakukan sejauh ini itu masih proses belajar, tidak terlepas daripada teman-teman yang ada di Bulukumba. Salah satunya Warta Bulukumba Kak. Iya, karena kita selalu mungkin terkoneksi Kak. Kita selalu terkoneksi untuk hal-hal itu. Tapi yang dipentingkan sebenarnya ketika berbicara literasi, ada banyak komunitas literasi di Bulukumba. Ketika kita melacak, ada kemarin juga sempat dibicarakan sama kami bahwa ada banyak sekali komunitas literasi di Bulukumba. Tapi ketika berbicara eksistensi, di mana kira-kira komunitas literasi yang ada di Bulukumba? Ketika kita berbicara eksistensi, jadi sebisa mungkin pegiat literasi yang ada di Bulukumba, ya kita tidak mengangkat bendera, tapi kita mengangkat kesadaran. Sadar untuk bagaimana kemudian kita mengkampanyekan tentang gerakan membaca, bahwa membaca adalah menyalakan api. Karena selama ini kan sangat-sangat sporadis ya. Jadi kalau di forum pustaka Bulukumba itu kan bagi saya itu kan semacam apa ya, paguyuban, semacam artinya di luar dari forum TBM lah, di luar dari apapun itu. Jadi forum pustaka itu hanya satu liang sebenarnya untuk sharing. Yang jelasnya teman-teman masih bisa dideteksi dari situ. Iya, ya, hanya paling tidak seperti itu fungsi dan tujuannya. Makanya tahun 2017 itu saya dengan Basma itu menggagas itu hanya untuk mendeteksi ini siapa-siapa nih. Jadi kita bisa saling tukar pikiran dan aksi di sana. Jadi cocok juga seperti yang diungkapkan oleh Bung Andika seperti itu. Jadi tidak usah ada bendera dan segala macam sebenarnya. Karena penyadaran itu adalah sesuatu yang lebih penting ya. Ini nih kembali kalau merelevansikan gerakan literasi dengan lingkungan, ya karena lingkungan saat ini menjadi salah satu isu yang paling mengglobal ya, dan memang sangat terasa mulai dari perubahan iklim dan sebagainya. Sebagaimana tuh rumah buku memasukkan isu-isu itu ke dalam gerakan literasi di sana, tentang mungkin ada masuk tentang isu tambang ilegal lah, atau bagaimana kehidupan petani, pertanian berkelanjutan. Karena kan literasi itu mencakup semua kan. Makanya tadi saya sempat nanya apakah ada semacam gerakan yang berbau lingkungan atau gimana? Kalau di rumah buku sendiri Kak, untuk spesifik lingkungan itu kami tidak fokuskan ke situ. Tapi ketika untuk mengangkat atau mengaktifkan nalar kritisnya masyarakat terhadap lingkungan, kami memasuki melalui ZIN. Salah satunya di lorong desa, kemudian di ZIN terakhir yang baru-baru ini kami rangkum tulisan-tulisannya teman-teman itu di tulisan tentang sungai. Jadi kita mencoba untuk bagaimana kemudian masyarakat ini paham tentang apa sih yang dilakukan setiap harinya. Karena jangan sampai masyarakat hari-harinya berkebun, hari-harinya bertani, tapi dia tidak tahu apa sih sebenarnya ini kebun, apa sih sebenarnya ini sawah. Nah, sedangkan setiap periode kita selalu mengeluhkan atau selalu berkesah tentang drainase, selalu berkesah tentang kayaknya gagal panen dan lain-lain. Berarti gerakan literasi yang diusung oleh teman-teman kita di Bontonyela ini sebenarnya merangsang kritisisme dari masyarakat ya, dan itu
membangun kesadaran tentang lingkungan juga sih sebenarnya, walaupun tidak secara langsung. Iya. Ya. Oke. Sip. Jadi tidak secara langsung seperti teman-teman di komunitas lingkungan, Iya. memang langsung memang mengusung itu Iya, terang-terangan ya. Jadi atau mungkin tidak sama dengan kedai kopi Litera, memang apa ya istilahnya Bung Andi kalau kedai kopi Litera mengcover semua seperti itu. Tapi gimana pendapatnya tentang acara-acara seperti ini yang dikemas secara live digital semacamnya? Gimana pendapat Anda? Saya pikir bagus sekali ya. Karena masyarakat kita hari ini itu kebanyakan di Indonesia, tapi kegiatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, apalagi ketika misalnya pembicaraan kita itu tidak mengawang-awang, dalam artian itu berat sekali, dan kita bisa mengemas setiap kegiatan itu dalam konsep sederhana seperti apa yang kita bicarakan malam hari ini. Itu memungkinkan masyarakat kita menjadi utuh. Karena kita kan akan kemas ini kalau misalnya ada teman-teman punya kegiatan, jadi sebagai contoh misalnya dari TBN Rumah Nalar, kita bisa publikasikan di sini agenda-agendanya ke depan. Karena kita juga akan ada teman-teman penulis yang ini ada buku baru loh, misalnya ada buku karya saya, baik itu di bentuk fisiknya cetak atau di digital, itu kita bisa bedah sama-sama di sini misalnya. Nah, itu juga sebagai ruang ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan seperti dari Dana Mitra Tani, di mana banyak orang yang belum mengerti apa sih itu Dana Mitra Tani dan apa sih programnya. Nah, itu kan bisa jadi ruang di sini. Seperti itu. Kalau secara teknis sih, ya ini kan berada di pinggir jalan poros Bulukumba Sinjai, jadi mungkin agak-agak ada suara-suara alam, hingar-bingar kendaraan melintas, jadi seperti itu obrolan kedai kopi. Jadi memang diadopsi dari kenyataan sehari-hari sih sebenarnya, cuma ya kemudian dikemas dalam bentuk seperti ini dan kita angkat ke streaming seperti itu. Bu Andi mungkin bisa lanjut, ada yang lebih segar lagi. Iya, saya sangat menarik. Saya juga banyak banyak mendapatkan informasi, inspirasi dari kawan-kawan di rumah buku, dan apa yang telah dilakukan oleh kawan-kawan di rumah buku ini adalah sesuatu inovasi, kreasi yang paling tidak ini memberi edukasi, memberi pendidikan ke masyarakat soal gerakan literasi. Nah, ke depan ini saya kira momentum yang penting juga kita diskusikan di teman-teman, bahwa apa yang telah dilakukan oleh teman-teman di beberapa komunitas, di beberapa lembaga soal praktik cerdas, ini juga bisa kita kerjasamakan, kolaborasikan untuk kemudian diterbitkan dalam bentuk buku praktik-praktik cerdas yang telah dilakukan oleh teman-teman, seperti misalnya di Bundes Tumarila Desa Anrang yang telah menuliskan, telah ada sebuah buku, karya buku dalam pengembangan produk UMKM di Desa Anrang. Nah, saya kira ke depan ini yang penting ada kerjasama, ada kolaborasi dengan teman-teman sudah literasi di Kabupaten Bulukumba. Ya, saya kembali ke Bung Haris ini. Malam ini adalah sesi perdana kita di obrolan kedai kopi. Tentu kita berharap juga masukan, apalagi Rumah Nalar salah satu inisiator dari obrolan kedai kopi. Mungkin kita juga meminta masukan seperti apa ke depan, atau bagaimana pandangannya terkait kegiatan kita yang akan kita lakukan secara reguler, secara berseri, untuk diskusi sama-sama dan yang dikemas dalam obrolan kedai kopi. Ya,
silakan. Baik Bung Wandi, saya kira untuk menanggapi ini saya pikir sangat luar biasa. Kenapa? Kami di Rumah Nalar bisa mengenal banyak hal apa yang disampaikan oleh Bung Musakir Basri dari Rumah Buku. Saya ikuti Bang Instagramnya, saya selalu like, termasuk saya baru mengenal ada namanya Siring Bambu. Jadi salam kenal kami dari Siring bambu apa siring ya? Siring Bambu ya. Salam kenal dari kami Rumah Nalar. Ya. Nah, forum-forum ini adalah tempat kita mendapatkan praktik baik, informasi praktik baik. Ya. Mungkin kami menganggap bahwa apa yang kami lakukan di Rumah Nalar baik, tapi ternyata setelah ketemu ada inspirasi yang jauh lebih kaya dari didapatkan dari teman-teman, dan tentu saja itu akan mewarnai kami. Nah, terkait dengan masukan, ini kan perdana. Mungkin ke depan kita tetap ikut, tapi alangkah bagusnya kalau ada tema yang ya ada temanya. Mungkin ketika Saukang yang hadir, temanya adalah tentang Saukang, kami yang menyimak dan bisa juga berkontribusi memberikan masukan dan lain-lain. Itu saja saya kira, saya kembalikan. Ya, terima kasih. Di obrolan kedai kopi, desainnya seperti itu. Malam ini adalah sesi pertama, kita akan berbagi informasi dan saling memperkenalkan komunitas dan beberapa kegiatan-kegiatan atau program yang telah dilakukan. Untuk sesi selanjutnya, kita akan membuat satu topik diskusi, akan kita diskusikan bersama. Misalnya yang berkaitan dengan soal pertanian, soal literasi, soal ekonomi kreatif, soal kebudayaan, dan soal pembangunan isu pedesaan. Misalnya di yang berkaitan dengan kondisi kita hadapi hari ini, yang berkaitan dengan soal perubahan iklim, ini yang menjadi juga problem secara global, yang dirasakan oleh dampaknya. Bukan hanya misalnya kita, tapi di seluruh dunia bicara soal perubahan iklim, dan kita di Bulukumba ini dampaknya sangat dirasakan oleh teman-teman petani. Salah satu contoh misalnya yang kita rasakan saat ini adalah perubahan cuaca yang tidak menentu karena faktor perubahan iklim. Nah, ke depan di sisi ini kita juga akan diskusi untuk mendiskusikan lebih jauh soal perubahan iklim, dan sehingga diskusi ini ke depan ya kita tentu berharap kira-kira ada upaya bersama untuk aksi bersama dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Yang kedua, menarik juga yang disampaikan oleh teman dari Rumah Buku soal kegiatan di Rumah Buku yang bicara soal sungai. Nah, hari ini tentu ke depan juga kita akan bicara soal sungai, bahwa betul yang disampaikan oleh kawan kita bahwa sungai adalah sumber kehidupan manusia, dan kita juga akan bicara lebih jauh soal sungai, karena kita melihatnya sekarang bahwa sungai-sungai yang ada di Bulukumba itu sudah rusak, ekosistem sungai sudah rusak, sungai jadi tempat pembuangan sampah. Dan termasuk misalnya di Sungai Balantieng, sungai di Balantieng yang sudah hasil penelitian dari teman-teman Yayasan Ekoton, itu bahwa Sungai Balantieng sudah mengandung mikroplastik, dan tentu juga akan berdampak pada kita di masyarakat Bulukumba, berdampak pada kesehatan dan ekosistem sungai ini. Nah, tentu kita ini hal-hal yang menarik yang kita ingin didiskusikan lebih jauh. Di soal lain misalnya di soal yang kita sering diskusikan bersama soal pertanian berkelanjutan. Nah, di pertanian berkelanjutan ini di mana-mana yang sering menjadi topik diskusi,
Nah ini juga penting kita diskusikan karena ini menjadi problem kita di masyarakat, khususnya di teman-teman petani. Seperti apa sih pertanian berkelanjutan? Nah, di pertanian berkelanjutan banyak hal pandangan mengenai soal seperti apa pertanian berkelanjutan. Nah, dalam pandangan saya, sepengetahuan saya bahwa pertanian berkelanjutan adalah secara sederhananya ya tentu bicara soal pertanian hari ini akan datang dan selamanya, dan bicara soal pertanian berkelanjutan itu bertumpu pada soal ekosistem, soal lingkungan. Nah tentu kita juga ingin kita diskusikan bersama karena di Bulukumba beberapa teman-teman komunitas petani, lembaga-lembaga yang banyak melakukan berbagai pendidikan, pelatihan dan pengembangan dalam pertanian berkelanjutan. Salah satu contoh misalnya, salah satu komunitas inisiator ini di Kebun Bersama, mereka mendorong pertanian organik. Di Salasae misalnya ada teman-teman komunitas Swadina Pedesaan Salasae yang mendorong pengembangan. Nah tentu kira-kira ke depan kita akan bicara lebih jauh. Nah misalnya di forum bersama Bulukumba Menanam, ini salah satu kegiatannya adalah pelestarian lingkungan, khususnya di daerah aliran sungai Balatin, bahwa teman-teman Bulukumba Menanam itu punya kegiatan penanaman pohon dan akan ditargetkan itu 1 juta pohon yang akan ditanam di Kabupaten Bulukumba dalam masa beberapa tahun ke depan dengan berbagai jenis tanaman seperti ada tanaman hutan, tanaman kayu, tanaman buahan dan tanaman hias. Tentu ini penting ke depan ya, kita akan kolaborasikan bersama untuk aksi bersama khususnya dengan teman-teman pegiat literasi. Juga di obrolan kedai kopi kita akan mengundang juga teman-teman untuk pelaku ekonomi, kelompok-kelompok UMKM untuk hadir di sini berbicara soal produk mereka dan membawa sampel produk mereka, paling tidak di obrolan kedai kopi ini akan mempromosikan produk-produk teman-teman yang selama ini yang ada di desa, kelompok-kelompok usaha yang ada di desa yang memang yang agak ini kurang terpublikasi, belum terangkat ya, belum terangkat. Nah jadi sebenarnya begini Bung Wandi, banyak kan yang sebenarnya teman-teman masih bingung, mereka kira ini yang lazim aja, yang seperti biasa. Sebenarnya ada misi besar sebenarnya di obrolan kedai kopi ya. Makanya kenapa ada Nimrung media sebagai media partner, itu kan mengcover sebenarnya. Juga kenapa disiarkan langsung melalui YouTube dan Facebook, itu karena kita butuh rekam jejak digital ya. Jadi orang bisa cari, oh ada perbincangan seperti ini di sini pada saat itu. Dan kemudian secara tekstual itu ada di media online ya. Iya. Dan mungkin Rumah Buku mungkin akan punya inspirasi dari sini ya, kemudian bikin lagi karya misalnya iya. Seperti itu. Desainnya seperti itu dan kita akan kemas secara santai saja. Dan juga kebetulan malam ini ada beberapa titik di Bulukumba itu hujan lebat. Iya. Sebenarnya jadi edisi perdana ini sayang sekali, tapi kita tidak membenci hujan, tidak. Memang karena cuaca, jadi ada beberapa teman komunikasi yang tidak sempat hadir di sini. Karena sebenarnya seyogyanya topik kita yang perdana itu sebenarnya ngopi hijau, memang yang tentang pertanian berkelanjutan. Cuma karena teman-teman Saukan tidak hadir, Kebun Bersama. Juga ada teman dari KNPI Kecamatan Bulukumba, ada teman dari mana? PAB PDSI Kabupaten Bulukumba, itu tidak sempat hadir ya. Jadi tapi
dengan hadirnya teman-teman kita ini dari Rumah Nalar dengan Rumah Buku ini sangat-sangat Iya. sangat menggerakkan sekali. Iya betul. Menggairahkan. Dan sudah banyak apa namanya Betul, banyak karya kreasi inovasi teman-teman. Dan juga Yang teman-teman pemirsa itu sedapat banyak sudah menangkap. Oh, ini esensi dari Iya. acara ini ya. Dan acara ini terbuka untuk umum, ya, Umum. bagi siapa saja masyarakat. Silakan ngopi di sini. Silakan ngopi, bisa apa namanya kita bikin jadwal ulang, teman-teman hadir berbagi cerita, diskusi bersama, berbagi pengalaman. Karena di Bulukumba di dalam semenjak 2 tahun perjalanan saya mengelilingi apa namanya lorong-lorong pedesaan. Di Bulukumba itu masih kurang ruang-ruang seperti ini ya, Bung? Iya, dan banyak inovasi, banyak karya-karya yang dihadirkan oleh teman-teman, tapi ternyata tidak terpublikasi, sehingga ke depan tentu kita berharap bahwa ini muncul dan banyak dukungan dari pihak-pihak pihak lain. Jadi beda lah dengan platform-platform lain pada kutip yang lebih ke isu-isu yang apa ya? Pokoknya kita lebih ke yang akar rumput ya. Iya, akar rumput dan yang keseharian kita. Misalnya saya sebagai seorang petani ya, tentu ya model ngopinya petani, model ngopinya orang kampung juga akan namanya saja orang kedai kopi. Iya, orang kedai kopi. Betul. Nah, tentu kita juga berharap teman-teman yang lagi menyaksikan di secara langsung, kita juga berharap masukannya ke depan di obrolan kedai kopi dan kita kegiatan ini ya terbuka untuk umum, siapa saja silakan datang. Kita akan diskusi yang dikemas dalam obrolan warung kopi. Betul. Rumah Nalar. Kalau Rumah Nalar itu terinspirasi dari mana itu namanya? Ada akronim atau apa itu di baliknya? Sejarah penamaan nama Rumah Nalar itu. Baik, di nama ini sendiri sebetulnya sudah agak lama, diresmikan tahun 2017, cuma gagasannya sudah ada di 2012. Kenapa Rumah Nalar? Ya, nalar kita yang mau lebih baik, lebih berkualitas. Nah, ini inisiatornya bukan saya sendiri, ini datang dari teman-teman di Bulukumba yang kuliahnya di Makassar. Kita mau pulang, tapi apa yang mau dibawa pulang kalau bukan apa yang kita dapatkan dari bangku belajar. Nah, dari situ muncul nama Rumah Nalar. Kita ingin menjadi wadah yang meningkatkan kualitas nalar di masyarakat. Dan kita adalah ada teman akbar dari Desa Banyak Minas dari Pulau Ale, ada Mursal dari Somba Palioi Kindang, dan beberapa teman-teman yang lain. Kami bersepuluh waktu itu. Oh iya. Sangat menarik sekali nih Rumah Nalar, karena saya sering berpapasan, tanda kutip, berpapasan di media sosial, bahkan ada webnya ya, ada situs webnya. Ini sangat menarik sekali. Jadi mereka itu sudah jauh melakukan lompatan besar, Bung Andi. Rumah baca sudah punya situs web, bahkan sudah dikelola dengan baik media sosialnya. Iya. Jadi mereka itu sudah, mereka setara lah kalau dalam hal digital ini berdua. Kita kalah jauh nih, Bung Andi. Jadi yang kelola situs webnya Rumah Nalar itu Bung Hari sendiri atau teman-teman? Iya, sebetulnya kalau SDM ini kan awalnya kami banyak, tapi saat ini sepertinya sisa kami berdua di lokasi. Makanya di tahun ini kami akan restrukturisasi dan butuh juga relawan. Nah, kita kan waktu ada programnya Perpustakaan Nasional PPBIS, Rumah Nalar juga dapat dari bersama dengan Ustadz Hadi. Betul. Dari TBM Karamaaceh ya mungkin waktu itu ya. Iya, bukan PPBIS yang dari Perpustakaan Nasional. Iya. Sama Ustaz Hadi juga dapat program dari Badan Bahasa. Nah, kami sempat ke
Jakarta 2 kali di program yang sama. Itu yang menarik sekali itu ada kemarin kalau tidak salah 2 tahun lalu atau setahun lalu itu acara seni budaya ya waktu itu tahun berapa itu ada ritual akero kopi apa itu yang dipraktikkan oleh ibu-ibu di sana. Itu sangat menarik sekali. Jadi ada kearifan lokal dan ekologi di situ, Bung Wandi. Jadi mereka itu sudah merasuk ke ekologinya, ke budayanya dan literasinya. Ya, ini menarik sekali. Masih di perantauan. Pada saat Oh, belum ada dana bintang tani mungkin waktu itu. saya masih di perantauan. Oh, berarti Bung Wandi terlambat. Kami laksanakan itu tahun 2023 di bulan Juli selama 7 hari. Jadi 1 minggu pun kita festival budaya. Muatannya banyak, ada musik tradisional Gamusu, ada kemudian makanan-makanan tradisional diangkat juga, onde, galori, kopi, lamak dan lain-lain. Dan itu mengumpulkan teman-teman. Kemudian kita juga ada talk show, pembicaranya bahkan dari Duta Baca Sosial, termasuk Andika, ada dari 3 talk show, ada 9 pembicara dari berbagai kalangan yang hadir. Kemudian lomba anak-anak ini di zaman sekarang pertanyaannya lupa mainan tradisional kalau tidak diingatkan bahwa kayaknya kita juga kesanakan itu. Dan selain lomba kita juga kumpul dengan masyarakat, bahwa salah satu kekuatan kita di pedesaan adalah ketika kita buat dengan budaya, dan kami tidak bisa untuk melaksanakan setiap tahun, tapi mudah-mudahan dalam periode 3 tahun bisa lagi terlaksana. Gitu. Iya, saya dapat informasi Rumah Nalar ini akan mengembangkan sayapnya di Baji Minasa. Ya, gimana itu? Iya, lebih ke Iya. di Baji Minasa kita sementara bersama-sama menggodok yang sekolah rumah pena dia. Rumah Pena ya, Rumah Pena. Taman Baca juga, tapi sebetulnya yang di sana bagian dari relawan Rumah Nalar. Kalau di Rumah Nalar saja mungkin terlalu jauh orang Baji Minasa untuk mengakses. Makanya harus ada juga gerakan yang sama meskipun bukan bagian dari Rumah Nalar, tetapi Rumah Nalar ini hadir sebagai bagian dari yang memberikan dukungan, meskipun dukungannya begitu sederhana, tetapi kita sangat mendukung itu. Dan yang kita ini di Dukuh Lingkungan itu ada teman kita Wahyu di sana, begitu populer juga di Baji Minasa, di Roloala, dan mungkin bahkan di Bulukumba. Ya. Iya, ini saya kira hal yang luar biasa. Tentu ke depan gerakan literasi ini akhir bisa gerakan literasi bisa terima ke depan kita bahwa ini penting ada kerjasama, ada kolaborasi untuk mendorong gerakan literasi pedesaan. Misalnya di teman-teman petani penting juga ada literasi untuk teman-teman petani, paling tidak bahwa dengan lahirnya semacam gerakan ini ya, teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan untuk menambah pengetahuannya soal pertanian. Nah, untuk obrolan kedai kopi malam ini saya kira sudah sudah kita di penghujung acara. Malam ini adalah sesi perdana ya, tentu lewat iya nanti ya itu tentu kita berharap juga seperti itu, dan ke depan mungkin di acara selanjutnya tentu kita juga berharap dari teman-teman Rumah Buku bisa mungkin membawa 1-2 bukunya
untuk oleh-oleh kita teman-teman di rumah nalar, mungkin dengan karyanya, dengan berapa produknya mungkin bisa dihadirkan di diskusi selanjutnya. Nah, sebagai penutup ya tentu kita ingin ada closing dari teman-teman, ada tentu harapan atau gagasan ke depan yang kita bisa kerjasamakan ke depan, kolaborasikan ke depan baik dalam gerakan literasi dan berbagai aksi-aksi lainnya. Nah, tentu kita sebentar juga mengundang dari teman dari Siring Bambu untuk di penghujung acara mungkin ada yang mau disampaikan atau ada harapannya ke depan. Ya saya kembalikan dulu untuk memulai ini dari Bung Haris dari Rumah Nalar untuk closing statement. Baik, kalau dari Rumah Nalar kita terus mencari sesuatu yang baik dimanapun dan kapanpun, tidak terbatas oleh ruang, tidak terbatas oleh waktu, meskipun kita muda, tua, usia saat ini kita harus selalu mencari kebaikan. Itu saja Bang Wandi, terima kasih atas undangannya. Ya, terima kasih Bung Haris. Selanjutnya saya ke Rumah Buku. Baik, yang menjadi usaha kami adalah bagaimana menciptakan interaksi kebahagiaan melalui penulis, melalui perpustakaan, melalui film arsip, dan juga khususnya kepada masyarakat. Dan yang menjadi harapan kami khususnya di Rumah Buku hari ini sampai sejauh ini bahwa sebisa mungkin Bulukumba juga memiliki Writers Festival. Jadi semoga Bulukumba punya BWF. Betul dia. Bukan hanya MUWF, jadi Bulukumba juga punya BWF, Bulukumba Writers Festival. Supaya teman-teman di Bulukumba tidak jauh-jauh ke Makassar untuk melihat misalnya kayak penulis yang dia dambakan, yang hanya hadir di MUWF. Jadi sebisa mungkin Bulukumba juga punya BWF, Bulukumba Writers Festival. Keren ini, keren. Ya. Itu Bung Alfian ya, Bung Alfian. Ya, jadi mewakili media partner wartabulukumba.com, ya kami hanya menyerahkan apapun formatnya, kita akan selalu cover melalui secara publikasi online tekstual ya. Kemudian terima kasih banyak buat teman-teman yang menginisiasi ini dan akan berseri, akan berlangsung secara terus-menerus insya Allah. Terima kasih banyak buat DPK KNPI Kecamatan Bulukumba, belum sempat hadir malam ini. Kemudian PAB PDSI, Persatuan Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia Kabupaten Bulukumba, terima kasih banyak. Juga TBM Rumah Nalar, beliau Haris Abdul Haris, Bung Haris sudah hadir ya malam ini. Sejak tadi beliau membersamai kita. Kemudian walaupun belum ada tercantum di logo, tapi beliau sangat antusias sekali hadir juga dalam bincang-bincang kita malam ini. Bung Musakir Basri, seorang penulis dan seorang pegiat literasi. Beliau jauh-jauh dengan teman-temannya bersama teman-teman komunitas lain, salah satunya dari Siring Bambu, jauh-jauh dari Bontonyereng ke kedai kopi Litera malam ini. Dan tentunya salah satu inisiator kita adalah Dana Mitra Tani. Ketuanya beliau langsung, nih ada di sini sebagai hostnya ya. Ya. Ada Bung Sri Kuswandi, Ketua Dana Mitra Tani Bulukumba atau DMT. Jadi ini inisiator utama ini sebenarnya di acara obrolan kedai kopi. Jadi kalau kedai kopi Litera itu hanya memfasilitasi. Kita memfasilitasi melalui channel YouTube dan fanpage Facebook. Kemudian juga ada webnya ya, kedaikopilitera.com, dan juga tentunya ada media partner eksternal yaitu wartabulukumba.com. Oke, jadi seperti itu. Jadi media partner dan fasilitator hanya mewadahi dan dipercayakan sepenuhnya kepada teman-teman. Selanjutnya terserah
terserah kita semua. Seperti itu Bung Andi. Ya, terima kasih Bung Alfian. Mungkin dari teman kita dari Sering Bambu ada yang mau disampaikan di penghujung acara kita malam ini. Ya, kita mengundang teman-teman dari baik kawan-kawan semua yang tidak sempat hadir malam ini dan menyaksikan di siaran langsung di fanspage kedai kopi Litera. Malam ini adalah edisi perdana obrolan kedai kopi, dan selanjutnya kita akan buat jadwal untuk diskusi, dan kegiatan ini itu akan kita gelar secara reguler, diskusi berseri. Nah, kita juga kedepannya akan mengundang teman-teman. Kegiatan ini terbuka untuk umum. Siapa saja bisa hadir untuk berbagi, untuk berdiskusi dengan kita. Nah, sebagai penutup, saya ingin membacakan sebuah puisi, bukan puisi ya, tapi ini penutup obrolan kita malam ini. Di kedai kopi, obrolan mengalir, asap mengepul, semangat mengukir. Di tiap teguk cerita terjalin tentang impian dan cita-cita, tentang kampung kita, tentang negeri kita. Di balik cangkir ada nyala, semangat, kolaborasi, aksi, dan cinta. Dari kedai kopi kita bersuara, satu tekad, satu keyakinan. Oke kawan-kawan, sampai berjumpa lagi di obrolan kedai kopi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.